Kalau bicara Palestina itu, wah ini pasti pendukung Hamas. Hamas nih Ikhwanul Muslimin. Sehingga banyak juga dari masyarakat Indonesia ragu-ragu tuh mau ikut demonstrasi atau mau mendukung misalnya. Atau oh ternyata yang dukung Iran. Iran itu dianggap Syiah. Wah berarti ini Syiah dong agendanya. Ragu-ragu lagi. Akhirnya semua menjadi ragu-ragu. Padahal ini adalah urusan kemanusiaan. Ya, tamu saya adalah seorang anak ya masih lumayan muda gitu. Jauh di bawah saya tapi punya pemikiran luar biasa gitu. Kemarin dia mengirim saya satu postingan video yang menurut saya iya juga ya dan menarik untuk kita diskusikan hari ini. Saya akan banyak bertanya tentang ini berkaitan dengan konflik Iran Israel dan kemudian juga Israel dan Palestina. Ya yang kemarin berakhir dengan banyak sekali ya. Sulit sekali kayaknya menyelesaikan konflik ini. Ya karena negara-negara barat dipilih Amerika, Eropa itu mendukung Israel walaupun mereka juga mengakui sudah terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa di Gaza. Tapi terakhir kita melihat satu hal yang luar biasa yaitu banyak sekali demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari sekolah-sekolah hebat di Amerika yang berujung pada penangkapan. Furqon AMC bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, langsung aja kita ke topik ya. Jadi iya juga ya. Saya melihat berita, saya cek banyak sekali sekarang demo tentang protes dari mahasiswa. Kita mengatakan mahasiswa itu kan wakil orang-orang pintar nih. Iya. Dan yang bukan sembarang mahasiswa. Iya. Saya melihat mahasiswa dari Yale, dari Columbia, dari Harvard, MIT, ya University of California, dan Stanford dan sebagainya. Ia melakukan protes terhadap nggak beres-beresnya masalah Palestina dan Israel. Apa yang dipotret oleh seorang Furqon? Oke. Ini pertanyaan abang ini luar biasa ya. Kenapa? Karena di Indonesia sebenarnya orang gagap atau gugup merespon situasi yang terjadi di Palestina. Kenapa? Karena ketika orang mulai bicara soal Palestina, ada yang menuduhnya sebagai wah kadrun, ya kan? Ya kan, kampret. Nah, ini sebenarnya adalah residu dari 10 tahun Pilpres. 2019. Ya, polarisasi yang begitu rupa membuat orang kemudian salah menginterpretasi banyak hal, termasuk soal isu Palestina. Ngomong Palestina disebut kadrun. Kalau disebut kadrun berarti Jokowi juga kadrun dong, karena beliau ngomong Palestina di PBB. Kalau disebut kadrun, Bung Karno juga kadrun dong, karena Bung Karno mengatakan belum lengkap kemerdekaan kita sebelum Palestina merdeka. Yang kedua, ini pengantar sedikit ya sebelum saya bicara soal mahasiswa ini, Bang. Yang kedua, ya saya mengapresiasi kenapa di podcast Abang ini Abang berani bicara ini gitu ya. Yang kedua, orang terjebak kalau bicara Palestina itu, wah ini pasti pendukung Hamas nih. Hamas nih Ikhwanul Muslimin. Ya kan? Sehingga banyak juga dari masyarakat Indonesia ragu-ragu tuh mau ikut demonstrasi atau mau mendukung misalkan. Atau oh ternyata yang dukung Iran. Iran itu dianggap Syiah. Wah berarti ini Syiah dong agendanya. Ragu-ragu lagi. Akhirnya semua menjadi ragu-ragu. Padahal ini adalah urusan kemanusiaan, Bang. Nah, demonstrasi mahasiswa di Amerika, di banyak kampus, nyaris hampir 100 kampus. Terakhir beberapa seminggu yang lalu saya mencatat itu udah 60 kampus. Hari ini mungkin berkembang lebih banyak lagi. Sampai ke Kanada, sampai ke Meksiko, Eropa, Asia, bahkan Australia. Ya, itu membuktikan bahwa ini adalah persoalan kemanusiaan. Bukan persoalan identitas. Bukan semata-mata persoalan agama, ras, dan sebagainya. Demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus tersebut membuktikan demonstrasi tersebut adalah solidaritas semesta yang melampaui semua sekat-sekat. Sekat budaya, sekat agama, kelompok, tradisi, bahkan sekat wilayah, atau apapun yang bisa membatasi kemanusiaan kita. Setuju. Ya. Dan itu dibuktikan. Yang terlibat demonstrasi di semua kampus itu, selain mereka adalah intelektual, mereka datang dari berbagai macam latar belakang, Bang. Ada yang Nasrani, bahkan ada yang Yahudi. Sangat banyak mahasiswa Yahudi itu ikut mendukung Palestina. Ada beberapa komunitas Yahudi di sana yang mendukung Palestina, Saya pikir bukan mendukung Palestina, tapi mendukung protes terhadap perlakuan Israel. Pada intinya itu. bersolidaritas terhadap peristiwa genosida yang ada di sana. Betul.
Sudah terjadi genocide, lebih dari 30.000 orang meninggal. Yes, lebih dari 30.000 orang meninggal. Persoalannya ini kebetulan di Palestina itu lain hal. Jadi bukan soal sekedar like dislike-nya. Nah, dan solidaritas ini sesungguhnya adalah solidaritas yang historis, Bang. Apa yang saya sebut historis itu apa? Solidaritas ini bergema dari berbagai angkatan semenjak dulu. Buktinya Amerika dulu tahun 60-an, mahasiswanya juga bersolidaritas terhadap Vietnam yang diintervensi oleh Amerika. Ya, pada masa itu generasi pasca Perang Dunia di Amerika yang tidak terlibat sebenarnya di Perang Dunia, ya pasca Perang Dunia mereka lahir, terus kemudian kuliah, ya menjelang tahun 60-an, mereka melihat intervensi negaranya di Vietnam itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan mereka bersuara, mereka bersolidaritas. Maka kita kenal tuh generasi anti perang Vietnam. Ya, salah satunya adalah Muhammad Ali, ya, petinju yang terpaksa dipenjara gara-gara menolak diwajib militer ke Vietnam. Nah, generasi yang bersolidaritas hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kesadaran historis yang sama dari angkatan tahun 60-an itu. Angkatan 60-an itu bahkan membuka banyak hal, Bang. Mereka juga berhasil mendorong kesetaraan kulit putih dan kulit hitam. Kemudian mereka juga berhasil membongkar politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, dan hari ini generasi Gen Z yang ada di Amerika tersebut, ya, menyambut panggilan zamannya. Mereka juga harus bersuara seperti angkatan muda di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan ini bukan persoalan identitas, bukan sekadar like, dislike, fans boy A, fans boy B gitu ya, dukung ini, dukung itu, enggak. Ada persoalan mendasar yaitu persoalan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Sebuah pemberontakan ini ya? Iya, sebenarnya gini, Bang. Orang lupa atau pura-pura lupa bahwa peristiwa ini bukan bermula pada tanggal 7 Oktober 2023. Ya, bahwa tanggal 7 Oktober itu ada serangan dari Hamas, itu ya. Yang kemudian dijadikan dalih oleh Israel untuk melakukan pembalasan. Walaupun sebenarnya ini banyak fakta baru terungkap, Bang. Serangan 7 Oktober itu dikatakan membunuh banyak masyarakat sipil, kemudian dituduh di framing memperkosa banyak bayi, kemudian di framing banyak hal lah. Ternyata pengakuan dari pelaku-pelaku tentara Israel itu menyatakan sebaliknya. Yang terlibat membunuh itu adalah mereka. Nanti bisa di browsing di internet, pengakuan tentara Israel diwawancara di media-media Israel, di mana mereka menjalankan doktrin Hannibal namanya. Jadi kalau tentara mau tertangkap, maka harus bumi hangus sebelum ditangkap. Mereka takut sekali kalau ada tentara yang ditangkap. Nah, ketika perintah untuk bumi hangus itu melukai banyak orang yang waktu nonton konser itu. Nah, jadi bukan dari pihak Hamasnya sebenarnya. Saya tidak menempatkan diri ingin membela Hamas sepihak dalam konteks ini ya, Bang ya, tapi kita harus melihatnya secara komprehensif. Peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa 7 Oktober itu ini masih banyak data-data baru terungkap. Masih banyak yang sudah terungkap dan banyak yang akan terungkap nanti ke depan. Nanti bisa ditelusuri. Tapi yang lebih mendasar adalah ini peristiwa sejarah yang tidak hanya dimulai dari 7 Oktober. Ini sudah dimulai dari 76 tahun sebelumnya. Ketika peristiwa 48 ada peristiwa yang berkebalikan orang memaknainya. Satu menyebut itu lahirnya negara Israel, satu lagi di pihak yang lain menyebut itu tragedi Nakba namanya, yaitu tragedi di mana 500.000 sampai 700.000 orang diusir dari desa-desanya. Yaitu tahun 48. Nah, kalau kita cek sedikit ya, Bang, mundur sedikit. Ini kan bermula sebenarnya ketika pasca Perang Dunia Kedua, Inggris itu menang perang dari Turki. Maka wilayah-wilayah Turki ini mulai dibagi. Ya, tadinya Inggris memanfaatkan beberapa suku bangsa yang ada di Timur Tengah, ya di Asia Barat, untuk kemudian makarlah dari Ottoman. Ya kan? Setelah makar kemudian dia bagi-bagi. Nah, ini politik kolonialisme khas dari Inggris nih. Semua kawasan dapat, tapi yang Palestina nggak dapat bagian negara. Yang lahirlah berbagai negara. Nah, tahun itu tahun 20 dimulai sebenarnya tahun 17 ketika kemudian Inggris melalui Menteri Luar Negerinya
itu memberikan janji konsesi kepada Zionisme Yahudi. Ya, kita tidak anti Yahudi, tapi Zionismenya, ideologi politiknya. Zionisme ini dijanjikan oleh Balfour saat itu untuk mendapatkan sebuah tanah homelandnya di suatu tempat yang dia janjikan waktu itu adalah di Palestina. Maka kita kenal dengan deklarasi Balfour tahun 17. Nah, ditandatangani, terkenal, semua orang bisa browsing di internet deklarasi Balfour. Tahun 20 tahun berapa tadi? 1917. 1917, oke. 1917 pasca Perang Dunia Pertama. Nah, 1920 Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa yang juga baru berdiri. LBB. Ya, ini menarik nih. Pasca Perang Dunia Pertama berdiri LBB, pasca Perang Dunia Kedua berubah jadi PBB. Nah, pada saat LBB, Inggris mendapat mandat untuk membagi semua wilayah di sana. Khususnya terutama Palestina, yang lain dapat kebagian kayak Jordan. Tadi itu nggak ada negara Jordan, Bang. Yang ada Sungai Jordan kan. Tiba-tiba dikasih untuk hadiah sebagai hadiah yang diberikan Inggris untuk klan yang di sana terlibat makar dari Ottoman. Dikasihlah hadiah. Kemudian Mesir dan lain-lain. Yang Palestina nggak ada. Nah, dari tahun 20 tersebut mulai ada ekspor, Bang. Ekspor orang Yahudi dari Eropa dan berbagai dunia datang ke sana. Itu bisa dicek videonya di internet, banyak sekali. Awalnya orang-orang di Palestina welcome. Ini semacam pengungsi yang harus ditampung. Ya kan? Tapi lama-kelamaan makin banyak. Mulai terjadi gesekan. Tahun 30-an mulai terjadi saling serang. Tahun 30-an. Nah, pasca tahun 45, ya, ketika Perang Dunia Kedua sudah hancur-hancuran, Inggris termasuk bagian dari perang, Amerika enggak ya. Inggris lelah saat itu mengelolanya, akhirnya diserahkanlah ke Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa saat itu, yang kemudian bertransformasi menjadi PBB, membaginya menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah kependudukan yang didiami oleh bangsa Arab. Wilayah kedua didiami oleh bangsa Yahudi. Yang tadinya populasinya nggak besar, hanya ya sedikit lah, kemudian didatangkan dari berbagai dunia tadi. Dan yang ketiga adalah Yerusalem sebagai kota tua. Nah, jadi yang ini pemukiman Arab, ini pemukiman Yahudi, dan Yerusalem masih tetap dipegang oleh PBB. Nah, apa yang terjadi, Bang, itu tahun 47. Tahun 47 diserahkan. Tahun 48 tiba-tiba Israel sepihak mendeklarasikan sebuah negara. Zionisme Yahudi mendeklarasikan sebuah negara bernama Israel. Di saat yang bersamaan, pendeklarasian itu akhirnya menyebabkan mengungsinya 500 sampai 750 ribu orang. Ini yang dikenal dengan peristiwa Nakba, peristiwa malapetaka dari sudut pandangnya bangsa Palestina. Dari sudut pandangnya Israel itu adalah deklarasi negaranya. Nah, itu tahun 48, Bang. Nanti kita bisa cek pengungsi-pengungsi ini sekarang di mana. Ya, jutaan, belasan juta itu ada di, tadinya ngungsi ke bagian, ya, ke dekat Jordan, kemudian juga akhirnya ada yang mengungsi ke tepi barat dan kemudian mengungsi ke Gaza. Nah, tahun 48. Nah, pola Inggris ini, Bang, ini persis seperti pola yang dia sudah lakukan di banyak tempat. Ya, kalau Noam Chomsky itu menyebutnya ini adalah Anglo-Spare. Bagaimana Inggris melakukannya terhadap Australia, terhadap Amerika, terhadap Kanada, ya, itu adalah pola yang disebut dengan settler colonialism, kolonialisme pemukiman. Nah, kolonialisme ini kan ada 2 polanya, Bang. Kolonialisme yang klasik itu adalah penjajah ini datang, kemudian bangsa pribumi yang ada dipakai untuk eksploitasi. Maka ada tanam paksa, ya, harus nanam ini komoditi yang laku di Eropa dan seterusnya. Nah, itu seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Inggris ini namanya kolonialisme pemukiman. Dia tidak hanya memanfaatkan untuk eksploitasi, tapi yang paling utama agendanya adalah mengganti penduduk pribumi dengan bangsa-bangsa kulit putih. Dengan bangsa-bangsa kulit putih. Ya, itu bisa dilihat jejak sejarahnya di Australia,
bangsa aborigin-nya mulai terpinggirkan. Ya, abang nanti para pemirsa nanti bisa browsing bagaimana anak-anak aborigin dicuri dari keluarganya, diambil paksa, kemudian dilakukan segregasi dan asimilasi secara paksa. Dan ini terjadi juga di Kanada, Bang. Jadi Kanada disebutnya juga aborigin, bangsa adatnya, suku-suku adatnya di sana dipaksa masuk sekolah asrama. Ada 150.000 anak-anak dipaksa masuk asrama. Di asrama itu dipaksa nilai-nilai baru, yang mana dia kemudian terputus dari nilai-nilai nilai yang lama. Nanti bisa di-browsing di internet bagaimana kasus kejahatan HAM-nya mulai terbongkar. Banyak sekali kuburan massal di asrama-asrama tersebut. Kuburan massal dari anak-anak ini. Dan hari ini pemerintahan Kanada sedang digugat. Nah, itu politik kolonialnya Inggris. Nah, kepercayaan diri Inggris ketika berhasil diterapkan di Australia, waktu itu yang mereka kirim adalah, mohon maaf ya, itu lapisan kelas bawah yang ada di Inggris. Mereka kirim ke Australia, para kriminal dan lain-lain. Keberhasilan mereka menggantikan daerah di Australia, di Amerika, dan kemudian juga di Kanada contohnya. Itu ingin mereka ulangi lagi di Palestina. Dengan ingin menggantikan penduduk pribuminya dengan mendatangkan penduduk baru dari Eropa dan beberapa belahan dunia lain. Nah, ini sebenarnya disebutnya kolonialisme pemukiman. Nah, tahun 20-an itu nyaris sedikit sekali area penduduk Yahudi di Palestina. Tahun 47 ketika Inggris menyerahkan ke PBB atau LBB, itu sudah mulai terbagi, kan terkenal tuh peta Palestina ada 4 tahap ya Bang ya. Pertama banyak peta Palestinanya yang dominan, kemudian hampir dibagi 2, wilayah Arab dan wilayah Yahudi, dan yang ketiga makin lama makin ke sini, yang keempat makin sedikit. Jadi dalam fase dan tahapan itu pemukiman ini terus diekspansi. Ya. Isunya kan itu yang paling besar. Itu kan? Yang sebenarnya. Pemukiman. Iya, pemukiman. Dan terus bisa dicek di internet bagaimana peristiwa itu berulang dari tahun ke tahun. Satu kampung digusur, terpaksa ngungsi, dibangunlah di sana komplek. Satu kampung lagi digusur, terus bertahap. Terus. Sampai akhirnya tahun 2006 kemudian terjadi pemberontakan. Yang sebenarnya pemberontakan itu juga bagian dari kekecewaan. Kenapa? Ketika itu sudah dilangsungkan pemilu untuk menunjukkan, ya kan, bahwasanya ini adalah proses demokratis dari pembebasan nasional bangsa Palestina, diselenggarakan pemilu, Hamas menang. Tapi nggak diakui sama dunia. Nggak diakui sama sekali, padahal menang mutlak mayoritas tuh waktu itu di Gaza. Nggak diakui, kemudian terjadi perang kan. Nah, pasca 2026 kemudian dibangunlah tembok pembatas. Nah, itulah yang kemudian orang melihat itu sebagai seperti penjara terbesar terbuka di dunia, semacam camp konsentrasi. Cuman bedanya kalau camp konsentrasi mereka dipaksa melakukan satu aktivitas tertentu mungkin ya. Kalau di sini enggak, dibiarkan dikurung dalam area yang sempit itu. Lah, diisolasi semuanya, listriknya, airnya dibatasi, hanya semata-mata sekedar bisa bertahan hidup, tidak bisa mengembangkan peradabannya. Nah, berulang-ulang bertahun-tahun terjadi perlawanan, protes terhadap ini. Ya, beribu-ribu korban. Jadi bukan hanya 7 Oktober 2023. Itu cuma puncaknya saja. Puncaknya saja. Yang men-trigger ya. Iya, sebenarnya sudah akumulasi. Jadi kalau kita balik ke, kan anak-anak muda ini ya, para milenial, Gen Z gitu, yang ada di kampus-kampus melakukan protes gitu. Karena mereka melihat, kok ini tidak bisa diselesaikan. Putin jelas mengatakan terjadi sebuah double standard ya. Begitu Israel menyerang Gaza, kayaknya sulit betul tuh, dikutuk, dilarang, tapi Netanyahu tetap melakukan serangan-serangan ya. Tapi begitu Iran menyerang Israel, wah cepat sekali ada respon dari PBB, dari mana. Ini yang barangkali diprotes oleh anak muda yang konotasinya itu adalah orang-orang intelektual. Iya, jadi gini Bang, anak-anak muda ini bergerak, itu pertanda sedang terjadi krisis dalam peradaban kita. Jadi kalau dalam sebuah bangsa semua anak-anak muda bergerak, itu tanda ada krisis tuh. Kenapa? Karena kampus tuh benteng moral. Maka terkenal gerakan moral. Ya. Jadi kalau kampus sudah bergerak, berarti ada apa-apa dengan moral. Nah, kenapa ada apa-apa dengan moralitas sebuah bangsa itu? Itu terlihat ketika
semua negara yang terlibat cawe-cawe di isu Palestina ini tidak berhasil menghentikan perang, tidak berhasil memaksakan gencatan senjata. Ya, bahkan lembaga yang paling resmi yang harusnya menjadi tumpuan harapan, yaitu PBB, tidak berhasil juga memaksakan gencatan senjata. Ya, ini baru saja ada pertemuan Israel dan Hamas juga tidak tercapai juga. Iya, tidak tercapai juga. Iya. Nah, ironinya, kegagalan gencatan senjata itu berulang kali disebabkan oleh salah satunya, bukan salah satunya, yang paling utama adalah vetonya Amerika. Bangsa mereka sendiri, bangsa dari anak-anak muda yang ada di sana. Ya, Amerika dari 7 Oktober sampai sekarang saja sudah 3 kali memveto gencatan senjata. Yang terakhir dia memveto usulan Palestina menjadi anggota PBB. Selalu diveto. Inisiatif gencatan senjata sudah dipelopori oleh banyak bangsa, diveto. Ini membuktikan, Bang, sebenarnya siapa yang menginginkan perang. Nah, inilah yang diprotes oleh mahasiswa-mahasiswa. Mereka tahu betul ada deep state, ya, ada agen, ada kelompok di dalam negaranya yang menginginkan perang ini. Dengan berbagai alasan. Nah, itu yang mereka protes. Kalau kita cek tuntutan mahasiswa, Bang, itu bisa terbaca. Pertama, tuntutan pertama mahasiswa itu adalah gencatan senjata di Palestina. Hentikan genocide. Itu yang pertama dulu. Ya, itu mutlak seharusnya. Apapun pertimbangannya, itu harus didahulukan. Yang kedua, mahasiswa menuntut, ya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Amerika itu, di berbagai kampus yang elit-elit juga, menuntut divestasi. Apa itu divestasi? Kampus-kampusnya yang selama ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Israel agar segera memutus hubungan finansialnya sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk koreksi terhadap kampus-kampusnya. Ya, banyak dana-dana abadi di berbagai kampus itu diinvestasikan di banyak perusahaan, Bang. Yang mana perusahaan itu mayoritas itu ada di Israel. Bahkan juga ada di industri-industri yang terlibat langsung dalam genosida, itu industri militer. Nah, ini yang mereka ingin putus. Jadi semua kampus dituntut untuk memisahkan kampusnya dari hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam genosida Israel. Yang ketiga, sudah pasti mereka meminta Amerika untuk menghentikan bantuannya kepada Israel. Kita ketahui 200 hari perang kemarin Amerika masih menggelontorkan cukup banyak, billion. Iya, 1.500 triliun rupiah, Bang, kalau dirupiahkan. Billion dollars. Iya. Dan itu angka besar sekali. Ya. Walaupun di dalamnya termasuk juga Ukraina dan Taiwan. Tapi itu besar sekali. Sebelumnya sudah berkali-kali. Januari saja, Bang, Januari 2024, jadi baru kira-kira 100 harian konflik, belum nyampe 100 hari konflik, itu jumlah bom yang dijatuhkan dan skalanya sudah melebihi 3 kali bom atom Hiroshima. Jumlah dan skalanya. Jumlahnya itu ada ratusan ribu bom yang kalau diakumulasikan di total melebihi kapasitas bom atom Hiroshima. Itu Januari. Nggak tahu sekarang sudah berapa kali bom atom Hiroshima. Suplai senjata inilah yang terus membuat Israel kemudian terus percaya diri melakukan ini. Kalau suplai senjata itu dihentikan, sudah jauh-jauh hari perang ini berhenti. Apalagi kalau Arabnya kompak, ya. Apalagi. Nah, maka saya bilang, Bang, Palestina ini sesungguhnya adalah pembeda. Kenapa disebut pembeda? Nanti akan tampak pemandangan yang jelas bahwa di Palestina itu nanti kita akan lihat tepian dari kolonialisme. Ya, Bang. Jadi dulu kolonialisme bermula ingin mencari Nusantara, berkembanglah akhirnya gara-gara ekspedisi itu kolonialisme, dan kemudian tumbang juga di Nusantara melalui Konferensi Asia Afrika. Ya, puluhan negara hadir waktu itu di Konferensi Asia Afrika. Satu-satunya bangsa hadir yang belum merdeka sampai hari ini adalah Palestina. Makanya ini disebut hutang sejarah Indonesia, hutang sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia. Pasca Konferensi Asia Afrika, 40 negara baru lahir, Bang. Tapi Palestina sampai hari ini belum merdeka. Maka ini hutang sejarah. Jadi Palestina sesungguhnya, Bang, dia adalah front terdepan dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Dan Israel sesungguhnya adalah benteng terakhir dari
kolonialisme dan imperialisme. Oke. Maka pada Palestina akan kita lihat tepian sejarah, Bang. Batasnya nanti akan jelas. Kolonialisme ini akan berakhir di sana. Sebenarnya secara tren sudah tumbang melalui Dasar-Sila Bandung, tapi masih ada yang satu tersisa. Jadi kalau kita nebang pohon itu masih ada uratnya yang tersisa. Ya, kolonialismenya masih bercokol di Palestina. Itulah Palestina. Ya, dan nanti kita akan saksikan kolonialisme dan imperialisme itu akan berakhir di Palestina. Naga-naganya sudah terlihat, Bang. Bagaimana sekarang Imperium Amerika yang begitu dominan, begitu hegemonik, ya, dengan pendekatannya yang unipolar, hari ini sudah mulai bergeser ke multipolar. Nah, kita ketahui kan kolonialisme imperialisme ini, Bang. Imperialisme itu kan sesungguhnya adalah puncak dari kapitalisme. Ya kan? Di mana dalamnya ada monopoli, ada ekspor kapital, ada pembagian wilayah-wilayah, ada sifatnya ketergantungan yang dibikin terhadap negara. Dalam kolonialisme, kapitalisme itu bisa eksis dengan alas kakinya itu adalah feodal. Feodalisme. Ya kan? Dan feodalisme pola ini masih tersisa tuh. Bagaimana imperialisme Amerika dan Inggris memanfaatkan monarki-monarki yang ada di Timur Tengah. Itu alas kaki. Tanpa alas kaki itu sebenarnya nggak efektif tuh penetrasi imperialismenya. Nah, jadi praktek imperialisme ini mulai sekarang mulai dilawan secara berani oleh banyak pihak. Di antaranya adalah Rusia dan Cina. Nah, kalau negara-negara lainnya sudah banyak. Ya, ada Venezuela, ada Bolivia, ada Iran, ada Korea Utara dan seterusnya. Kalau kita cek itu semua, itu adalah semua negara-negara yang punya sejarah melawan kolonialisme. Nah, jadi loh kok ini yang dukung Palestina komunis, Cina, Rusia, terus kenapa yang disebut Syiah, Iran? Jangan lihat identitas itunya, jangan lihat ideologinya, tapi semangat mereka secara historis melawan kolonialisme. Ini adalah solidaritas bangsa-bangsa selatan melawan dominasi bangsa-bangsa utara yang telah mengeksploitasi ratusan tahun. Nah, jadi kalau kita pakai melihatnya identitas, kita akan terjebak, terkecoh. Nah, jadi saya menyebutnya Palestina itu pembeda, Bang. Pembedanya pertama adalah tadi pemandangan soal kolonialisme dan imperialisme vis-a-vis melawan gerakan anti kolonialisme dan imperialisme. Dan pembedanya yang kedua adalah di Palestina kita bisa melihat pemandangan kontras mana mustakbirin dan mana mustad'afin. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Imam Khomeini. Mustakbirin itu sebenarnya adalah kelompok yang arogan. Nah, mustad'afin itu kelompok lemah yang teraniaya. Nah, nyaris semua yang mendukung Palestina ini datang dari negara-negara yang selama ini teraniaya oleh Amerika dan Inggris. Iran, ya, Venezuela, Bolivia, Chili, kemudian Kolombia kemarin baru memutuskan hubungan diplomatik. Ya, kalau Kuba jelas nggak ada, Venezuela juga, kemudian Indonesia dan banyak negara. Nah, jadi kita lihat bagaimana mustakbirin itu kalau kita definisikan dengan bahasa ini, dia adalah bangsa yang arogan. Sebuah praktek arogansi yang berlebihan. Bang, 34.000 korban per 200 hari kemarin. Gila ya. Belasan ribu perempuan dan belasan ribu juga anak-anak. Itu sebuah bentuk kesombongan yang melampaui batas. Ya. Dan semua orang menyatakan stop. Dan dia terus. Hanya dengan alasan mengejar tawanan perang. Iya. Jadi pada Palestina ini kita bisa lihat pemandangan, Bang. Arogansi dan keteraniayaan. Kontras sekali. Dan kubu-kubu yang mendukungnya juga sama. Saya bukan apa-apa ya. Saya baru tadi pagi melihat bahwa pertemuan membahas tentang gencatan senjata itu menemui jalan buntu. Ya. Sedih saya. Kenapa jalan buntu, Bang? Karena Israel maunya gencatan senjata cuma 40 hari. Setelah itu dia mau melakukan genosid lagi. Iya. Sementara tapi sekarang Bibi Netanyahu mulai ketakutan. Ketakutan. Karena dari dalam pun udah muncul protes dan banyak negara. Turki udah menyatakan sikap. Iya. Walaupun agak terlambat ya, Turki sudah mulai mau mengevaluasi perdagangannya, mau stop. Gitu. Itu akan menjadi pukulan juga. Walaupun sangat disayangkan oleh banyak pihak karena terlambat. Gitu ya. Tapi
lumayan untuk membantu tekanan dalam Ya. perundingan dengan Israel. Oke. Nah jadi jauh-jauh hari juga Amnesty Internasional sudah menyarankan untuk menginvestigasi Ya. kejahatan-kejahatan yang terjadi di Palestina, dan yang kemarin juga pengadilan di ICC juga sudah menunjukkan indikasi terjadinya kejahatan kemanusiaan, Kejahatan perang ya. kejahatan perang, genocide. Genocide. Dan hari ini Bibi Netanyahu sedang ketakutan Ya. karena ICC mau mengeluarkan surat penangkapan Ya. terhadap siapapun yang terlibat dalam perang, dalam genocide ini. Oke. Genocide, Bang, kenapa? Bukan hanya dalam skala jumlah korban. Semua peradaban di sana dihancurkan. Ya, masjid, rumah sakit. Masjid, gereja, Sekolah, rumah sakit, sekolah ratusan jumlahnya, Ya. semua kampus di Gaza dibom. Dan bukan juga hanya sekedar bangunannya, profesornya, ya, tenaga pengajarnya Tembak-tembak ini. ditembakin, disiksa. Dan kemarin aja ya ketika rumah sakit mulai ditinggalkan, ketahuan banyak sekali kuburan massal. Dan di dalam kuburan massal itu mayat-mayatnya dalam posisi tangan terikat. Berarti kan dibunuh dalam keadaan tidak berdaya. Jadi semua hukum internasional, hukum perang pun dilanggar. Nah, ini kan arogansi yang Ya, melampaui luar biasa, batas. Nah, jadi pada Palestina itu ada pemandangan yang kontras antara kelompok yang arogan dan kelompok yang teraniaya. Nah, vis a vis. Tadi kelompok anti-imperialisme dan imperialisme itu sendiri vis a vis. Nah, yang ketiga, Bang, Palestina itu adalah pembeda, yaitu kita lihat soal demokrasi. Pada Palestina lah demokrasi itu akan terlihat wajah aslinya. Mana yang betul-betul komit dengan nilai-nilai demokrasi dan mana yang tidak. Ya kan, kita lihat dengan demonstrasi mahasiswa tadi. Ya. Semua demonstrasi nyaris dipukul, Ditangkap. direpresi, ditangkap. Dan yang ditangkap bukan hanya mahasiswa, Bang. Profesor yang sudah senior, sudah tua gitu ya. Dipiting, dijatuhkan, ditangkap, diikat tangannya, dibawa. Terakhir sudah 2.000 mahasiswa yang ditangkap. Oh, iya? Mahasiswa dan profesor dan tenaga-tenaga pengajar. Sudah lebih 2.000. Lebih dari 35 kampus. Mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan? Nah ini, Ya. saya terus terang agak apa ya Bang ya, agak emosional bicara kemanusiaan ini. Karena saya kira ini bukan diskusi yang semata-mata wacana. Ini melibatkan emosi. Ya. Saya kira kalau orang melihat video-video yang terjadi di Palestina setiap hari, itu akan membuat dia menangis setiap hari. Ya, semoga cepat dapat solusi lah ya. Ya, Ya, semoga, dan kita mungkin komit ya seluruh bangsa. Ya, yang sudah-sudahlah, tapi ke depan kita harus bagaimana gitu. Mari kita berhentilah ini ya, berhentilah semua. Kasihanlah, banyak sekali korban. betul Ya, Bang. perang itu selalu menimbulkan korban orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Ya, padahal itu kadang-kadang cuma ambisi dari sekelompok elit. Iya. Ya, jadi Indonesia saya pikir kita udah benar bersikap membela Palestina, tetapi mungkin selalu orang mengatakan kita harus lebih konkret juga kali ya untuk melakukan sesuatu. Betul. Sebenarnya ada beberapa front, Bang. Ya, ini kan ada front pertempuran. Ya. Jadi bahasa pertempuran di lapangan ya pasti bahasanya adalah perang. Bahasa perang. Kemudian ada front diplomatik. Ya. Ya, perundingan. Saya pikir itu terutama. udah kita lakukan. Iya. Nah, negara kita sudah lakukan dalam semua forum diplomasi itu Menlu kita sudah tunjukkan dukungan, menyuarakan luar biasa. Dan kabar baik terakhir, Bang. Beberapa minggu lalu Pak Prabowo, presiden terpilih, itu menulis di sebuah kolom di ini. Dan menunjukkan sikapnya. Iya, dan menunjukkan sikapnya di Ekonomis. Iya. Ya, media Ekonomis. Apa substansi yang ditulis oleh Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo mengkritik dengan keras standar ganda Barat, Ya, double standard. double Itu standar, menafikan, ya. ya, dalam menyikapi perang di Palestina. Saya kita hargain lah ya. Iya, Beliau belum terpilih sudah berani bersuara. iya, berani bersuara. Ya. Terima kasih, Furkan. Siapa, Bang? Ya, diskusi yang sangat menarik ya. Sebenarnya ada yang keempat, Bang. Apa? Yang keempat, pada Palestina itu, ya, Palestina itu adalah pembeda karena padanya nanti kita akan lihat, ini khusus buat masyarakat yang Muslim, Bang. Padanya nanti akan terlihat mana yang mewarisi nilai-nilai hakiki dari Rasulullah dan mana yang tidak atau melupakan. Kenapa? Karena membela mereka yang teraniaya itu sesungguhnya nilai-nilai dari Rasulullah. Karena Rasulullah bilang,
Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti risalahnya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana yang disebut akhlak? Apakah kita bisa disebut berakhlak kalau membiarkan penderitaan begitu banyak orang? Ya. Jadi harus berbuat. Jadi negara manapun yang ada di sekitar, apalagi yang mengaku mewarisi nilai-nilai Rasulullah, ya, tidak mungkin rasanya membiarkan keadaan itu. Jadi kita bisa perbandingkan tuh Bang, yang mana sesungguhnya yang mewarisi nilai-nilai hakiki dari Rasulullah, yang membela kaum yang teraniaya, atau yang justru bekerja sama dengan kelompok yang menganiaya. Jadi pembeda keempat. Pembeda keempat. Saya dapat perspektif baru lagi. Makasih Furqan. Salah. Lebih dari 30 menit kita udah bicara ya. Jadi kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya dan juga dengan tema-tema hebat. Silakan di kolom komentar untuk mengusulkan apalagi tamu siapa lagi yang harus saya undang. Jadi Helmi bicara di sini kita bebas berbicara tapi dengan suatu framework untuk kebaikan ya. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih bro. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah menonton Helmi bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.